Baik, bertemu kembali dengan Has Indo Embro. Sekarang saya akan membahas bagaimana caranya membuka file-file PCB yang bisa Anda download di deskripsi video channel Has Indo Embro. Karena bagi yang sudah bergabung dan memilih gabung di level 3, desain-desain PCB bisa Anda download dan Anda buka untuk referensi, perbaikan, dan pendukung mesin-mesin bordir. Banyak sekali yang sudah saya buat dan akan dibagikan di setiap bulannya untuk member level 3. Oke, kita akan mulai. Saya menggunakan software OrCAD versi 9,2. Baik, kita buka. Sebelumnya, Anda download dulu OrCAD versi 9,2 dan silakan searching di linknya. Atau bisa juga Anda hubungi kami untuk dibantu. Oke, sebelumnya Anda download dulu file-file yang sudah saya siapkan di deskripsi video. Seperti ini. Filenya dengan format RAR atau exe. Anda bisa buka dulu. Ekstrak. Oke. Di sini ada file yang sudah saya buat exe. Double klik. Dan masukkan password yang kami berikan. Setelah terbuka, silahkan pilih file yang akan Anda buka dan double klik. Seperti ini file yang sudah Anda download. Baik. Software ini penting Anda miliki agar dapat membuka file-file yang saya sediakan. Karena saya sudah menggunakan software ini dari tahun-tahun 2000 dulu dan banyak membuat PCB-PCB yang bisa Anda download. Sangat penting sekali untuk referensi, perbaikan mesin-mesin bordir dan pendukung, seperti membuat alat transfer data atau gambar-gambar, file-file DSB, DST ke mesin-mesin bordir tipe-tipe lama seperti Tajima, Barudan, Happy, yang nanti semua akan coba saya upload filenya. Dan untuk bisa di-download, Anda harus menjadi member di level 3. Karena level 1, level 2 hanya untuk berbagi file-file diagram dan file-file EEPROM. Tetapi di level 3, Anda bisa mendownload file-file PCB sebagai pendukung teknik di bagian elektronika,
dan konversi data-data dari merek lain ke merek lain. Contoh dari konversi signal perpindahan jarum dari Tajima ke Dahau atau SWF ke Dahau ataupun sebaliknya. Baik, ini file yang sudah kita buka. File-file ini masih bisa diedit. Seperti contoh, kita lihat dan kita unrouting netnya dan kita bisa lihat seperti ini. Oke. Dan kita juga bisa memahami jalur antar komponen atau sambungan antar komponen untuk lebih memperingan dalam hal perbaikan. Atau juga bila mana kita akan mengecek signal input maupun output dari sebuah perangkat. Atau merancang sendiri sebuah desain PCB untuk membangun sebuah perangkat yang bisa mendukung teknik di bidang mesin-mesin bordir. Baik, kita coba unrouting semua. Seperti ini tampilannya. Oke. Di sini kita bisa merapikan jalur antar komponen secara manual maupun otomatis. Seperti ini. Ini manual. Oke. Dan ini automatic. Di sini ada pilihan auto root board, dan komputer akan membereskan semua track atau jalur antar komponen, merapikannya seperti ini. Dan selanjutnya bisa juga kalian langsung untuk membuat file Gerbernya. File Gerber itu adalah file yang diperlukan oleh bagian produksi PCB. Jadi bila mana kalian akan melanjutkan dari desain ini untuk dibuat sebuah PCB, kalian bisa konversi ke file Gerber. Di sini ada option file Gerber. Oke. Settingnya standar. Di sini juga ada post processing setting. Kalian pilih salah satu layer top atau bottom, atau pilih semua. Klik sebelah sini, pilih semua. Klik kanan. Properties. Di sini kalian pilih extended Gerber. Pilih nomor 2. Oke. Dan klik oke. Jadi file ini udah siap di buat file Gerbernya. Dilanjut ke bagian auto, dan di sini ada run post processing. Oke. Di sini ada penjelasan file Gerber akan disimpan di My Data, YouTube seri, YT, upload, dan sebagainya. Silakan Anda buat di mana akan membuat file Gerber. Oke. Oke. Nah, file Gerber sudah siap. Kita bisa cek. Nah, ini dia. Ini file Gerber. Ini file Gerber. File Gerber ini tinggal Anda kirimkan ke bagian produksi PCB. Jadi segampang itu untuk membuat sebuah PCB. Oke. Di sini saya tidak akan membahas secara keseluruhan fungsi dan segala sesuatunya, tetapi akan coba saya gambarkan sekilas untuk Anda agar bisa membuka file-file yang di-download dari channel YouTube saya yang ada linknya di deskripsi video. Silahkan cek setiap deskripsi video
Bila mana ada file yang bisa di-download, silahkan download. Dan segera Anda minta passwordnya untuk membuka file tersebut. Oke, baik. Itu cara membuka file yang sudah saya siapkan. Sekarang saya akan memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana caranya membuat desain sendiri di software pembuat desain PCB OrCAD versi 9,2. Baik, kita tutup dulu. Kita buka lembaran baru. Oke. Di sini meminta untuk file template bila mana tersedia. Kita cancel aja. Pertama kali, saya biasanya mengubah sistem setting. Di sini tetap mil. Dan ini kita rubah untuk flash grid. Flash grid ini berfungsi untuk menempatkan sebuah komponen dan jaraknya. Saya biasa menggunakan 25 dan display unitnya di mil. Oke. Lalu karena saya sering menggunakan milimeter juga, setelah ini kita rubah 25, kita pindah ke milimeter. Visible grid kita ubah 10. Ini menunjukkan 10 mm per antar grid. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba mengambil komponen-komponen yang sudah disediakan di software ini, ataupun kita bisa membuatnya sendiri jenis komponen agar sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, bila mana kita membutuhkan konektor atau saklar toggle, kita bisa membuat desainnya sendiri. Oke, saya coba ambil komponen yang sudah tersedia bawaan software ini. Di sini akan saya coba secara selintas membuat rangkaian regulator 7805. Pertama, kita cari komponen di sini, TO, transistor. Kita cari. Oke, kita temukan. Seperti ini. Kita perbesar. Baik. Komponen ini kita bisa putar rotasinya. Oke. Klik komponennya. Tekan R untuk memutar komponen. Seperti ini. Oke. Dan di sini juga ada teks yang saat ini tidak kita perlukan. Kita pilih text tool, kita blok, dan kita hapus, delete. Oke. Seperti ini. Kita coba ambil komponen kedua, berupa elko atau kapasitor. Ada di silinder. Seperti ini. Oke. Kita buang teksnya di text tool. Blok. Delete. Oke. Kita refresh dengan tool reconnect mode. Oke.
Di sini juga bisa kita copy komponennya. Contoh, klik komponen yang mau kita copy, klik kanan, copy. Kita tambah lagi komponen, kita membuat atau mencari bagian konektor. Di sini pilihannya banyak sekali, ada IC, silahkan Anda cek semua. Oke, saya mencari konektor yang 2 pin untuk input tegangan. Oke, kita temukan. Kembali kita buang teksnya, blok, delete. Seperti ini. Dan kita copy kembali untuk outputnya. Oke. Setelah itu kita buat pembatas di global layer, masuk ke obstacle tool, klik kanan, new, dan buat garis pembatas. Ini diperlukan untuk pemotongan PCB dan garis batas nanti waktu auto routing. Oke. Baik. Setelah itu kita rubah layer, masuk ke bagian tool, bisa tool layer ya. Atau di sini juga ada icon view spreadsheet. Masuk layer dan kita tentukan layer yang akan kita buat. Apakah 1 layer, 2 layer, 3 layer, 4 layer. Oke, saya di sini akan membuat 2 layer. Dalam arti top sama bottom atau layer atas dan layer bawah. Di sini tertulis routing berarti yang 1, 2, 3, 4 kita buang dari ground. Klik kanan, properties. Oke. Unused routing, oke. Next. Baik. Kita mulai membuat koneksi antar komponen, pilih connection tool. Oke. Kita buat koneksi pertama. Masuk ke input 7805. Kalau memang mau diberikan nama, silahkan. Umpamanya positif 12 volt. Masuk ke transistor. Masuk ke elko. Oke, ini yang kedua. Klik. Kita beri keterangan negatif 12 volt. Oke. Posisikan komponen. Klik komponen tool. Klik komponennya dan kita rotasi agar terlihat rapi. Pindah lagi ke connection tool. Ini output 7805. Oke. Kita beri nama positif 5 volt. Oke.
dan negatif, kita langsung ambil ke bagian negatif. Baik. Pengkoneksian antar komponen sudah selesai. Seperti ini. Sekarang kita coba menentukan besar kecilnya jalur antar komponen. Kita bisa lihat di tool, net, select from spreadsheet. Baik, ini cancel. Kita lihat negatif 12 volt. Di sini 0,20 mm. Kita akan rubah, klik kanan, properties. Oke, kita rubah menjadi 1 mili. Oke. Positif 5 volt, kita ubah menjadi 0,5 mili. Dan kebutuhan ini tergantung kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Positif 12 volt juga kita ubah menjadi 1 mili. Oke. Baik. Negatif 1 mili, positif 5 volt 0,5 mili, positif 12 volt 1 mili. Oke. Setelah itu kita berikan nama tiap komponen di text tool. Klik icon text tool. Klik kanan, new. Dan kita buat keterangannya 7 7805. Seperti ini. Hijau ini menunjukkan top layer. Oke. Klik kanan, kita ubah layernya, properties. Kalau saya biasa menggunakan untuk keterangan-keterangan komponen di SSTOP. Oke. Dan ini akan berubah putih. Karena kalau di top layer nanti menghalangi jalur antar komponen di waktu pembuatan PCB. Baik. Ini juga bisa di-copy. Copy. Properties. Input 12 volt. Untuk di sini. Kita copy lagi. 220 25 volt untuk elko-nya. Kita copy lagi. 5 volt output. Oke. Dua 12 volt. Input. Baik, kira-kira seperti ini rekan-rekan. Kita kembalikan ke layer top. Kita coba refresh, auto, refresh, all. Kita juga bisa menghilangkan tampilan sementara untuk antar koneksi. Oke, seperti ini, sekalian refresh. Baik. Setelah itu kita juga bisa merapikan jalur antar komponen secara manual. Seperti ini.
Ini secara manual. Oke, kita refresh seperti ini. Saya kadang-kadang lebih suka menggunakan auto. Jadi biar sistem yang membereskan semua jalur antar komponen. Oke, yang ini kita unrouting dulu. Seperti ini, kita refresh. Auto routing board. Baik. Kini telah selesai sebuah desain PCB seperti ini. Input 12 volt, 7805 sebagai regulatornya, dan output. Secara sepintas, seperti itulah rekan-rekan untuk membuat sebuah desain PCB. Sangat-sangat simple sekali. Sangat-sangat simpel sekali. Dan ini sangat diperlukan untuk referensi saat perbaikan-perbaikan perangkat, khususnya di bidang mesin-mesin bordir. Dan ini pun masih bisa kita edit seperti ini, sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada dua warna, merah dan hijau, karena tadi kita udah setting untuk dua layer ya, layer top dan bottom. Atau untuk rangkaian-rangkaian ringan seperti ini, mungkin untuk satu layer juga bisa digunakan. Oke. Kita simpan sesuai kebutuhan. Kita coba simpan dengan nama tes. Baik. Untuk sementara, sekian dalam hal pembahasan software desain bordir, desain PCB, maaf, dari OrCAD versi 9,2. Dan ini penting agar Anda bisa membuka file-file yang saya upload dan Anda download di deskripsi video. Dan itu bisa digunakan untuk bantuan teknik ataupun mencoba memahami diagram-diagram mesin-mesin bordir, Tajima, Barudan, ataupun Dahau. Seperti itu rekan-rekan, bila mana ada pertanyaan, silahkan untuk komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus bisa membuat dan menginformasikan tutorial-tutorial tentang mesin bordir secara mekanik, elektronik, dan kelistrikan. Dan jangan lupa menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi. Baik, terima kasih. Salam khas Indo Embro. Baik, bertemu kembali dengan khas Indo Embro. Sekarang saya